pertama kali saya pegang, nih kan bingung gimana caranya, kan nggak ada guru coach langsung yang mengajari kan. Saya lihat-lihat di YouTube cara pasang string. Saya ambil papan, nggak tahu apa targetnya apa nih untuk latihan. Latihan. Saya taruh papan nggak jauh, paling 5 meter, 5 meter kurang lebih. Saya pasang string, kan dikasih arrow 3 arrow. Saya coba, ini kemungkinan kencang terbangnya, pas kayaknya khawatir juga ya. Pas narik, wah kuat, keras busurnya. Saat itu kan nggak tahu LBS berapa. Oh ya, belum tahu berapa LBS. Jadi di pesannya 50 LBS. Masya Allah, langsung 50. Kita nggak tahu kan. Jadi pas megang kok keras ini, nggak sampai ke pipi nariknya, setengah lah. Pas narik, nah terbangnya nggak nyampe di target, malah nyusut ke bawah. Jatuh. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu kita diajak ikut event kan. Pertama itu di Melabuh. Pertama ikut masih lokal Aceh lah ya. Aceh. Nah nggak juara kan, teman yang juara. Termotivasi dengan teman, dia bisa juara. Kemudian dengar informasi, loh ada yang juara dunia di kancah internasional, orang Indonesia, orang Aceh lagi kan. Jadi termotivasi dengan beliau. Nah jika beliau bisa mengharumkan Indonesia, saya pun insya Allah bisa, pasti bisa. Seiring berjalan waktu kan ada masukan-masukan, harus belajar genggam, belajar mengatur memori otot, tarikan harus full, harus dimantapkan, maksudnya harus sempurna lah teknik. Harus sempurna, sampai matang dulu ya, jangan keburu pakai LBS yang besar. Nah saya kan otodidak. Nah untuk teman-teman yang pemula harusnya mencari guru, coach ya. Harus ada coach khusus. Nah supaya terarah. Saat awal memanah pakai kosong ya, nggak kosong pakai tanpa pelapis, tanpa pelapis. Nah ini sampai kelupas ya, kelupas, bernanah malah. Astagfirullah. Ya, sampai copot ini kukunya. Nah sampai segitu ya. Saat itu kan masih beli-beli aja alatnya, beli, nggak ada yang cocok tamringnya, maksudnya nggak ada yang pas di tangan. Nah saat itu saya berpikir gimana nih cara membuat tamring yang cocok dipakai, nyaman, murah. Nah, ternyata ini dari ada bahan yang mudah digunakan, berbahan dari pipa PVC ya, pipa PVC. Elbow. Soal juara prestasi ini kan sebenarnya termasuk rezeki ya. Rezeki. Kita nggak tahu. Yang penting kita proses latihan. Saya prosesnya ini lama sebenarnya. 2018, 2024, 6 tahun lah ya. Jadi bertahap, nggak mungkin kita langsung besar gitu. Harus dilalui berbagai macam proses. Nah, yang intinya kita harus rajin latihan, maksimalkan ikhtiar, memilih busur yang terbaik, konsisten dengan teknik yang mana yang nyaman dengan kita, yang diyakini, jangan dirubah-rubah. Teknik hari ini pakai teknik seperti ini, besok ganti teknik. Nah itu juga dengan alat. Hari ini pakai alat ini, besok alat ini. Nah itu nggak konsisten, nggak maksimal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Anjrah Arisanto di Pas Alkasau TV. Di siang hari ini sangat berbahagia kita kedatangan tamu luar biasa dari Aceh, Bang Mutasar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, dan teman-teman, kita hari ini mau ngobrol dengan beliau yang alhamdulillah kemarin menuai 2 prestasi. Prestasi pertama di VT Kopassi ya, juara 1, dan kemarin ke Jurnas emas juga dipegang untuk umum putra oleh beliau. Nah, teman-teman sekalian di Pas Alkasau TV, nanti kita akan bertanya kepada belajar, berguru dengan tukar pengalaman tentang panahan ya. Tapi untuk pembuka dulu mungkin Bang Mutasar, awal dulu masuk dunia panahan tuh seperti apa sih? Nah, nanti mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa gitu. Nah, awal mengenal panahan ini saya di tahun 2018 ya. 2018 akhir tahun 2018. Nah, itu kenalnya
kebetulan ada teman dari Aceh Tamiang. Aceh Beliau Tamiang. menuju ke Banda dalam rangka pembentukan pengurus klub panahan. Nah, kebetulan di PD di tempat tinggal saya ada teman beliau. Nah, beliau ingin mengajarkan ke temannya di lapangan bola saat itu ya. Beliau mengajarnya. Nah, kebetulan kami kan sore main bola ya. Ya. Nah, melihat ada orang sedang memanah, jadi kita samperin nih. Lihat nih. Nah, ketika itu kita lihat ini agak beda nih panahannya. Yang sering kita lihat itu kan panahan modern ya. Oh iya, panahan Ya, modern. Oke. agak besar. Nah, beliau sampaikan ini panahan tradisional yang mengarahnya di atas kuda. Oh Ya. iya, panah di atas kuda. Jadi kayaknya menantang nih ya. Panahannya lebih menantang. Butuh skill yang mumpuni ya. Nah, setelah itu 2019 baru saya mulai latihan memanah. Nah, kebetulan ada teman sekolah ya. Dia ke Medan. Kebetulan pamannya pembuat busur, pengrajin busur. Nah, saya lihat di status-status dia panahan. Oh, kok sama yang saya lihat di lapangan waktu itu. Oh, berarti pas di lapangan bola itu Ya, belum belajar, baru lihat saja. Baru lihat saja. Nah, minta dipesankan busur dari pamannya, dikirim. Nah, pertama kali saya pegang, nih kan bingung, gimana caranya, kan nggak ada guru coach langsung yang mengajari kan. Itu berarti belum dipasang string ya? Belum. Jadi saya lihat-lihat di YouTube cara pasang string, string pasang. Saya ambil papan, nggak tahu apa targetnya apa nih untuk latihan. Saya taruh papan nggak jauh, paling 5 meter, 5 meter kurang lebih. Saya pasang string, kan dikasih arrow 3 arrow. Dikasih 3 arrow. Pas saya coba, ini kemungkinan kencang terbangnya, pas kayaknya khawatir juga ya. Pas narik, wah kuat, keras busurnya. Saat itu kan nggak tahu LBS berapa. Oh ya, belum tahu berapa LBS. Jadi di pesannya 50 LBS. Masya Allah, langsung 50. Kita nggak tahu kan. Jadi pas megang kok keras ini, nggak sampai ke pipi nariknya, setengah lah. Pas narik, nah terbangnya nggak nyampe di target, malah nyusut ke bawah. Jatuh. Nah, tekniknya nggak tahu gimana caranya. Nah, saya telepon ya, caranya gimana nih main panahan, nggak tahu kan. Ke penjual busurnya. Ya. Jadi seiring berjalannya waktu, kan dia belum pulang ke Sigli. Saya berlatih sendiri, lihat-lihat di YouTube, latihan di pinggir pantai, taruh goni isi pasir, jadi target kan, nembak. Teknik yang kita pakai saya itu semacam apa istilahnya, Slavic, ya Trifinger, Slavic, nggak tahu istilahnya. Nah, belajar seiring berjalan waktu, dia pulang ke Sigli. Nah, diajak latihan bareng gitu, diajari teknik tamdro ya, pakai jempol tarikannya ya. Nah, alhamdulillah seiring berjalan waktu kita diajak ikut event kan, udah bisa lah latihan, udah tahu teknik, cara genggam, cara tarik, kuncian segala macam. Nah, ikut event pertama itu di Melabuh. Pertama ikut masih lokal Aceh lah ya. Aceh. Nah, nggak juara kan, teman yang juara, teman. Nah, termotivasi dengan teman, dia bisa juara, kemudian dengan dengar informasi, loh ada yang juara dunia di kancah internasional, orang Indonesia, orang Aceh lagi kan, teman kita. Nah, termotivasi dengan beliau. Itu berarti dulu Kang Firman ya kalau nggak salah ya? Kang Firman ya. Kang Firman, Kang Firman. Jadi termotivasi dengan beliau. Nah, jika beliau bisa mengharumkan Indonesia, saya pun insya Allah bisa, pasti bisa. Wah, insya Allah. Dari awal itu saya bertekad terus latihan, rajin latihan setiap hari. Nah,
seperti itu. Oke, dalam Masya Allah. Jadi awal awal pertemuannya teman sekalian, beliau tadi sudah sampaikan dari hanya menonton saja terus tertarik, penasaran, mencoba, salah beli busur pula. Tapi sebelum kita berlanjut, terus bagaimana tuh dengan busur 50 LBS itu? Apakah Kang Mutasar ini lanjut latihan dengan 50 LBS atau ganti busur? Ya, tetap lanjut latihan. Jadi untuk meningkatkan kemampuan, saya harus latihan berat ya. Barbel atau barbel. Latihan berat, heading stop, push up. Nah, harus maksimal. Seiring berjalan waktu kan ada masukan-masukan, harus ganti busur, jangan yang terlalu berat. Nah, gantilah busur yang LBS-nya 30-an lah. 30-an. LBS. Berarti dari 50 turun ke yang 30 LBS. Jadi lebih relax saat memanah, nggak terlalu beban. Terus Oke, ini berarti juga mungkin untuk pemula Kang Mutasar, apa dari pengalaman Kang Mutasar belajar sendiri nih, buat cowok ataupun cewek, untuk laki atau perempuan, startnya di berapa kalau orang dewasa lah? Mungkin Kang Mutasar punya gambaran. Nah, untuk yang dewasa minimal 25 LBS. 25 ya, 25. Nah, itu untuk belajar teknik lebih mudah. Nah, kalau misalnya pakai yang berat itu kan nggak dapat, tekniknya nggak dapat. Maksudnya belum sampai narik sampai full, sampai full draw ya, sampai telinga ya. Jadi kan kita harus belajar genggam, belajar mengatur memori otot, tarikan harus full, harus dimantapkan, maksudnya harus sempurna lah teknik. Harus sempurna, sampai matang dulu ya, jangan keburu pakai LBS yang besar. Oke, Masya Allah. Nah, sekarang mungkin ke arah ini, ke bagaimana kita sebagai pemula bisa cepat menguasai, ya cepat ini relatif ya, ada yang cepat itu setahun, ada cepat, tapi tahapan-tahapannya sih Bang, bagaimana cara kita menguasai ilmu panahan ini? Mungkin dari Kang Mutasar bisa berbagi tips tadi, apa mengenali busur, mengenali anak panah, atau mengenali diri sendiri dulu, atau dari Kang Mutasar seperti apa? Nah, dari saya sendiri sebenarnya belajar latihan setiap hari. Nah, saya kan otodidak. Nah, untuk teman-teman yang pemula harusnya mencari guru, coach ya. Harus ada coach khusus. Nah, supaya terarah. Nah, kalau pengalaman saya harus dengan LBS yang sanggup kita, latihan rutin, minta dikoreksi dari teman, kemudian memilih busur yang lebih bagus, alat yang bagus, mantap, aero yang bagus, kemudian tamring, itu berpengaruh. Tamring ya, mungkin teman-teman yang belum mungkin kasih lihat itu Bang, tamring itu seperti apa kalau kita. Jadi teman-teman untuk menarik, kalau ini Kang Mutasar punya, ini juga saya kemarin ini beli aja sih kemarin di Kejurnas, ada yang jualan tamring. Itu bahannya sepertinya ini tulang. Tanduk rusa kayaknya. Tanduk rusa katanya. Nah, ini nanti fungsinya di sini. Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu, tamring itu fungsinya untuk seperti apa? Tamring ini fungsinya untuk sebagai pengaman ya, pengaman jempol. Nah, supaya tidak sakit saat kita menarik. Dulu saya itu belum saat awal memanah pakai kosong ya, nggak kosongan, tanpa pelapis tanpa pelapis. Nah, ini sampai terkelupas ya, kelupas, bernanah malah. Astagfirullah. Sampai copot ini kukunya. Nah, sampai segitu ya. Nah, disarankan sama teman kan, kamu harus pakai thumb glove atau tamring. Nah, awalnya pakai thumb glove kan. Thumb glove itu yang pakai kulit ya? Pakai kulit. Jadi seiring berjalannya waktu pakai thumb glove, kan tetap sakit aja. Iya, tetap sakit. Jadi sempat berpikir ganti dengan tamring. Nah, ada yang saat itu kan masih beli-beli aja alatnya. Nah, nggak ada yang cocok. Tamringnya maksudnya nggak ada yang pas di tangan. Nah, saat itu saya berpikir gimana nih cara membuat tamring yang cocok dipakai, nyaman, murah. Nah, ternyata ini dari ada bahan yang mudah digunakan. Berbahan dari pipa PVC ya. Pipa PVC. Elbow. Jadi ini pipa PVC saya potong. Bagian siku atau PVC panjang? Siku. Yang L ya, yang L. Jadi saya
potong. Mm-mm. Ini buatan pertama. Jadi ada semacam tempelan. Mm-mm. Nah, Itu pakai lem ya? Ya, pakai lem. Mm-mm. Saya potong, saya gosok sesuai dengan ukuran jempol saya. Mm-mm. Nah, sampai senyaman mungkin. Senyaman Mm. mungkin. Saya coba. Nah, sampai nggak terasa sakit. Istilah nyaman lah. Ah. Nyaman. Itu berarti memang pakai tamring itu rekomendasi supaya kayak itu nyaman dalam latihan ya, dalam latihan. Ya. Nah, kadang teman-teman ada juga yang beli kan online. Itu pas nyampe nya itu nggak cocok. Malah. Kebesaran ada kegigilan. kesempitan ya. Oke, jadi teman-teman ini tadi kita dapat satu tips ya untuk kita berlatih harian. Tapi kalau boleh saya bertanya, Bang Mutasar, ini kan saya tadi pengalamannya dari Bang Mutasar saja. Kalau mungkin ada tiap coach punya formula tersendiri. Nah, kalau tadi untuk kaitannya dengan pemula tadi, untuk kaitannya alat sudah, kemudian tamring sudah. Untuk pola latihan yang Kang Mutasar sendirilah bagikan kepada teman-teman, polanya seperti apa? Sehari 1000 anak panah atau seperti apa? Enggak, kalau pola latihan saya itu setiap hari, kadang pagi, siangnya istirahat, sorenya latihan lagi. Nah, tidak dengan apa istilahnya target tembak jumlah berapa ero, enggak. Jadi belajar teknik, dilatih dengan tarikan harus konsisten, belajar teknik dengan minta dikoreksi sama teman. Nah, itu tahapan yang awal saya lakukan. Jadi tidak sehari target 1000 anak panah, 100 anak panah. Lah terus bagaimana cara kita menakar progres latihan kita hari ke hari? Misalnya Pak, hari ini siapa itu dicatat skornya dengan anak panah berapa kalau untuk latihan biasanya? Biasanya pakai 6 anak panah. 6 anak panah. Nah, biasa 6 anak panah, 6 rambahan gitu ya. Itu biasanya pagi latihan 2 sesi atau 3 sesi. Dulunya kan jarak 30 meter, 25 meter. Jaraknya 20 meter, 30 meter ya. Nah, untuk pemula kita sarankan nggak langsung 25 meter. Tapi dengan jarak dekat minimal 5 meter. 5 meter? Nah, untuk melatih form. Tapi mungkin sedikit nih Kang Mutasar. Ini Kang Mutasar pakai busur berapa LBS ini kalau sekarang? Sekarang bisa ditunjukkan tentang masalah bagaimana cara menarik yang benar gitu. Ya. Nah, sekarang saya menggunakan busur dengan berat LBS 37. 37 ya? 37 LBS. Untuk jarak target kemarin 50 meter ya? 50 meter bisa, 70 meter pun bisa. Nah, tapi di 70 meter kan sedikit main elevasi. Ya. Diangkat tiketnya. Nah, mungkin sekarang kaidah bagaimana cara menyiapkan anak panah ini, kalau saya lihat punyanya Kang Mutasar kan bagian ini mungkin sudah dikasih tambahan ya untuk handle-nya, atau memang dari awal hasil busur ya. Untuk pegangan ya. Genggamannya itu kita harus konsisten. Nah, mungkin sambil diarahkan ke kamera Kang. Kalau di situ nggak kelihatan pemirsa. Nah, misalnya kan di busur udah ada gripnya ya. Ada gripnya ya untuk area pegangan ya. Biasanya teman-teman nanti ada grip tambahan supaya nyaman ya kan. Supaya nyaman. Itu. Nah, untuk genggaman kita harus konsisten. Misalnya penanda itu apa? Garis ini misalnya. Nah, kita tetapkan harus konsisten di sini. Nggak boleh naik, nggak boleh nurun. Itu bagian kenapa dipisah ada area putih sama area yang coklat ya? Kita jadikan ini patokan supaya konsistennya genggaman. Posisi aeronya pun tetap stabil di sini, konsisten. Nah, jadi bidikannya aero tancapan anak panah itu nggak naik turun. Nah, kemudian tarikan harus full di mana posisi yang nyaman. Di mana tidak sampai bawah cuping telinga. Di mana yang nyaman, yang penting bibir. Konsisten. Konsisten. Ya, nggak boleh nembak pertama ini tarikan segini. Ya, di bawah mulut ya. Kedua nanti tarik lagi. Tarik ke belakang lagi. Itu powernya kan udah lebih kan. Udah beda. Lesatannya nanti juga beda juga. Nah, itu harus diperhatikan. Genggaman, tarikan, nah, bidikan.
saat rilis pun harus bersih. Hmm. Harus kadang saat teman-teman kadang rilis sempat ke bawah Tangannya tangannya, ya kan? harusnya cuma dibuka begini aja ya, gimana? dilawan rilis dibuka, tarik ke belakang. Nih saya kasih contoh. Ya. Nah, misalnya ini anak panah ya. Mungkin dari cara meletakkannya Nah, dulu ini. Cara meletakkan anak panah. Nah, 3 jari ini kan harus 3 kuat. jari yang kuat banget ya. Kuat. Nah, yang 2 ini relax. Nah, ya. Fungsinya nangkap arrow. Pasang di knock point. Ini istilahnya knock point. Knock point. Ya. Nah, sebelum menarik kita pastikan posisi pas di posisi yang kita inginkan supaya stabil. Nah, kemudian kita kunci. Nah, kuncian ini teknik kuncian yang saya pakai dengan kekuatannya apa? Tumpuannya di telunjuk. Jari telunjuk. Telunjuk. Iya. Jari telunjuk. Nah, mungkin teman-teman ada yang tumpuannya kekuatannya di Jempolnya. jempol ada. Nah, setiap pemanah kan beda-beda. Iya. Jadi saya kunciannya lebih ke di telunjuk. Nah, saat tarik kan tumpuan di telunjuk. Jempolnya lemas. Sedikit aja dilemesin telunjuk. Dia dengan secara otomatis cepat lebih bersih. Oh, pelatuknya ibaratnya ini yang lepas cuma bukan telunjuknya aja. Telunjuk saja. Nah, saya kasih contoh cara tariknya. Bentar ya. Oke, ini udah full draw ya istilahnya ya? Iya. Nih, posisi nyaman saya itu di sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, saya kunci belikat. Belikat fungsinya supaya nggak ketarik. Oh, nah, ketarik. Kunci belikat. Ya, ditahan, tekan. Nah, pas sudah dapat aiming, belikan, tinggal telunjuknya aja dilemesin. Nah, dibuang ke belakang. Malah dibuang ke belakang? Iya. Oh, narik, buang ke belakang. Ya. Sambil melepas buang ke belakang? Iya. Bersamaan. Ya. Weh. Wah, ini kita dapat harus sering latihan memang. Sering latihan ya. Masya Allah. Ya, ini Bang, ini di sini ada, ini kalau pemirsa memperhatikan ya, di tempatnya Bang Mutasar itu di bagian ini ada ini ada apa namanya? Knock point ya. Untuk knocking point. Itu ada tujuannya, Bang. Kenapa di situ dikasih ada tambahan khusus? Kalau kita string biasanya kan kosong ya. Kenapa ada seperti itu? Nah, fungsinya ini knocking point supaya tidak geser-geser. Oh, arrownya biar nggak ini ya, nggak gerak-gerak ini ya. Kita konsisten di sini. Nah, tekniknya kadang ada yang di bawah ini, ada yang di atas peletakannya. Itu posisi memilih yang untuk kita kasih tanda ini bagaimana cara memilihnya, Bang Mutasar? Nah, kita ukur posisinya dia kan lurus, kita tambah 1 knock. Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Lurus ke atas 1 knock ya? Ya, 1 knock. Masya Allah. Misalnya lurus, tambah 1 knock. Oh, dia agak nungkit ya. Agak nungging. Agak nungging. Oke, baik. Jangan sampai terlalu tinggi juga nggak bagus. Nanti arrow-nya pasti nyungsep ke bawah. Langsung nyungsep. Ke bawah. Juga jangan terlalu ke bawah. Berarti melesat tinggi. Melesat tinggi dan menyentuh tangan. Bisa luka. Malah menggores tangan. Menggores tangan. Oh, iya. Safety-nya ya, kita perlu juga. Jadi memang kadang ada pemirsa sekalian, teman-teman sekalian, kadang tuh ada yang latihan memanah jempolnya ini berdarah. Jadi malah mungkin gara-gara salah memposisikan anak panahnya ya berarti ya. Oke, ini Masya Allah jadi masukan yang luar biasa. Terus kemudian ini Bang, masih berkaitan dengan busur ini ya, berkaitan dengan busur ini. Kan ada berbagai jenis busur Bang. Ada busur tipe Turkis, ada apa lagi? Tartar, ada Assyrian. Apakah Kang Mutasar punya pandangan kenapa akhirnya kalau Kang Mutasar pakai ini Turkis ya? Turkis. Mengapa memilih busur yang tipe Turkis untuk Bang Mutasar sendiri? Nah, Turkis kalau menurut saya lebih nyaman aja di genggamannya. Oh, lebih nyaman. Ya. Tergantung para archer mana yang lebih nyaman busur. Jenis apa sih yang nyaman dipegang di genggamannya.
Jadi tidak ada Misalnya, spesifikasi iya. khusus, misalnya oh si A ini harus pakai tartar, si B Iya. harus pakai apa istilahnya Dan Assyrian. saya dan Turki biasanya itu busurnya lebih pendek ya, short. Dan saya suka yang lebih pendek. Busur Di short. rentangannya ini Ya, pendeknya. busurnya nggak terlalu besar, nggak terlalu tinggi. Hmm. Nah, tergantung postur tubuh kita juga, postur Hmm. tubuh. Nah, misalnya ada teman yang tinggi besar, kan, Jangkung ya. dia harus menggunakan busur besar. Nggak mungkin Hmm. pakai busur kecil, Hmm. yang short. Nggak mungkin. Malah kesulitan dia ya. Nggak, efeknya ke busur nanti cepat patah. Karena Oh, tarikan dia tarikan. Oh panjang. iya betul ya, tarikannya panjang Harus sekali. yang long. Berarti termasuk kaidah kita mengukur tangan ini untuk menentukan busur Ya, tipe long, ya, ya. medium atau yang pendek. Tidak sesederhana begitu. Kemudian untuk anak panah nih, Kamu Tasar, kita perlu belajar nih. Untuk anak panah nih, kita ada banyak sekali anak panah dari sisi apa? Mungkin kriteria kita menentukan anak panah yang cocok ini, Kang. Mungkin Kamu Tasar punya kayak semacam rumus. Kalau saya tadi berapa? 7 lbs. 37 lbs. Kira-kira estimasinya berapa gram seperti itu, mungkin kalau bisa dibagi untuk teman-teman gitu. Kadang anak panah kebesaran juga nggak lari-lari dia. Iya. Anak panah terlalu ringan juga kayak nggak tepat-tepat juga. Iya, Mungkin gimana Kang untuk masalah pemilihan anak panah ini? Nah, untuk pemilihan anak panah di busur yang 37 lbs saya gunakan itu 25 gram. 25 gram. Nah, 37 gram itu 25 gram. boleh 24, boleh 25 gram. Nah, itu Hmm. untuk jarak 50 dapat, 70 pun 70 dapat. pun dapat. Nah, ya. Nah, spine-nya kekakuannya itu 650 spine. 650 span. Ya. Wah, ini bagi pemula pusing Kang. Ya, mungkin. Gambar kisar. Kalau busur 30 ini kan tadi Kang Mutasar memberikan rekomendasi untuk yang pemula 25 lbs. Itu gambarannya kalau anak panahnya berapa gram gitu? Gambaran kasar saja. Ya, 20 gram atau 19 gram. 25 itu 20 sampai 19 gram. Nah, kan yang pemula itu kan nembak dekat ya. Nembak dekat. Nah. Yang berat pun nggak masalah sebenarnya. Oh, enggak masalah juga. Oh. Kalau yang tadi misal 30, ini ada rumusnya nggak sih? Misal 30 jadi 25 itu atau apa tuh faktornya? Kalau masalah itu sebenarnya saya kurang mendalami. Ya. Oh, kurang mendalami ya. Tapi ini hasil dari Kang Mutasar latihan-latihan yang cocok angkanya begitu. Betul. Wah, ini malah dari hasil saripatinya ya, dari saripatinya. Harus dicoba ini berat seperti ini nancapannya sampai sejauh mana itu. Target jarak berapa. Nah, cocoknya gitu. Oke. Kita cocok-cocokkan. Wah. Wah, ini luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, nah kita sekarang lebih ke bagaimana Kang Mutasar kemarin meraih prestasi ya gitu. Yeah. Meraih prestasi. Apa sih rahasianya gitu? Mengapa kok bidikannya kok tepat terus nih, gimana ini Kang? Saat di Turki kemarin, di Turki ya, di Turki. Atau termasuk yang ke Junas kemarin juga nggak apa-apa, disambil, di mix. Nah, soal juara prestasi ini kan sebenarnya termasuk rezeki ya. Rezeki. Ya. Kita nggak tahu. Yang penting kita proses latihan, tahapan latihan, terus tidak tidak malas dalam berproses. Apapun kendalanya. Jadi latihan rutin, tetap istiqomah, bersabar, apalagi berdoa, banyak doa, banyak berdoa. Banyak berdoa. Nah, insya Allah prestasi itu akan mudah didapatkan. Yang penting belajar dengan pelatih, minta koreksi setiap hari, apa kesalahan. Nah, itu saja sebenarnya. Tapi dari rentang tahun tadi 2019 2019 ya. Sampai 2024 berarti apa aja yang sudah pernah juara? Nah, yang dari yang lokal provinsi sampai yang Indonesia. Awalnya di provinsi tahun 2021 ya kalau nggak salah. 2021. Nah, itu tingkat klub, maksudnya daerah juara 2. Juara 2 di Aceh. Ya, Aceh. Provinsi Aceh. 2. Kemudian itu sering memang. Udah pertama kali dapat juara terus di Aceh kan. Nah, untuk
memperoleh eh, juara di tingkat-tingkat nasional. Nah, teman-teman menyarankan untuk keluar daerah. Oh iya, ya harus. Jadi kan nggak mungkin Jangan kita, jago kandang ya ya. beratnya. Nah, coba antum keluar, saran ikut event. Pertama kali ikut event di luar itu di Medan. Di Medan. Eventnya event dari apa? Vespati, Pordasi atau? Itu Dispora jadi. Piala Dispora ya. Dispora Kota Medan. Nah, itu pertama kali di Sumatera ya. Aceh semula katakan. Juara kedua ya. Juara kedua. Langganan juara 2 ternyata. Ya, kedua. Kemudian di Tembung pernah dibuat event juga. Nah, se-Sumatera juga. Se-Sumatera juga. Nah, itu saya memperoleh juara 1 di 2 kategori. Untuk kategori? Ada kategori 25 meter, kategori 50 meter, ada 70 meter. Tapi saya yang peroleh juaranya yang 25 meter sama 50 meter. 25 sama 50. Nah, itu juara 1. Juara 1. Oh, Masya Allah. 2 kelas ya? Iya. Nah, seiring berjalannya waktu ikut event keluar kan, cari pengalaman. Artinya kita mengasah mental kita kan. Nah, ikut event kemudian semakin jauh ke Jambi. Ke Jambi. Itu level Sumatera juga? Nasional juga. Nasional Udah juga. nasional. Udah nasional. Itu atletnya yang terkenal ya, Kang Irul. Nah, oh iya, Kang Irul Jawa Timur ya. Itu senior kita juga kan. Beliau saya itu juara 1. Nah, kita itu eventnya jaraknya 70 meter. Jambi itu, 70 meter? Ya, itu event nasional pertama kali saya ikut 70 meter. Dan alhamdulillah saya itu posisinya di peringkat 4. Peringkat 4. Ya. Nah, saat itu pun saya agak berat pakai busurnya. Busur yang LPS-nya agak berat memang. Nah, pada saat 4 besar, saya itu kelelahan otot. Itu berapa? 40 lebih atau 50? 40. Oh, 40. Berarti 45 kalau nggak salah. Karena pertandingannya sangat ini malah kelelahan ya? Iya, kelelahan dari pagi sampai siang tuh kan. Nah, butuh fisik juga. Harus latihan fisik, mengatur pola makanan kan. Kita sebagai atlet kan harus menjaga ini. Iya dong. Nah, nggak mungkin makan sembarangan. Itu dari Jambi. Terus dari Jambi yang event lainnya? Kemudian setelah di Jambi tahun 2020 2001 ada Fornas ya? Fornas di Palembang. Oh iya, Fornas Palembang ya. Palembang. Nah, saat itu nggak dapat juara. Nggak dapat juara. Nah, di Palembang ikut di Wirotama Cup di Bali. Di Bali. Di Bali, alhamdulillah juara 1. Setelah itu di Astralaga. Astralaga ikut juara berapa? Juara 3 waktu itu. Juara 3 ya. Kemudian event-event online juga. Ikut online 50 meter. Juara juga? Alhamdulillah, juara. Nah, puncak event terbesar ya di Turki. Di Turki kemarin. Alhamdulillah. Salah. Terus ke Jurnas kemarin? Dan juga Jurnas kemarin. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman, ini bincang-bincang kita dengan Bang Mutasar ya. Ini luar biasa. Dari atlet Indonesia, dulu kita sudah bersemangat sejak bagaimana caranya supaya atlet Indonesia itu juga bersinar di VT Kopassi. Itu sudah sejak zaman dulu. Nah, alhamdulillah sudah ada sebelumnya dari Aceh juga, namanya Bang Firman. Tapi waktu itu juara 3. Dan baru jarak berapa tahun ya? Berarti itu 6 tahun berarti. 6 tahun berikut. 18 sampai 2024 kan? Iya, 2024. Saya di tahun sebelumnya, Zong udah. Zong yang kemarin menang Malaysia. Dan alhamdulillah ini Kang Mutasar ini juara 1 gitu. Saya kemarin sempat ngobrol sama Kang Mutasar ya, Kang. Kalau kita lihat Habib di MMA gitu kan. Saya bilang, Kang, antum itu waktunya jangan nunggu pensiun kayak Habib baru mengkader. Iya, gitu. Dan kalau kemarin Kang Mutasar juara 1, besok 16 besar itu orang Indonesia semua. Gitu. Nah, ini gimana, Kang? Biar 16 besar tuh VT Kopassi orang Indonesia semua, putra putri gitu loh. Ya, butuh waktu yang apa ya? Nah, dari 2018 itu ke
24 butuh proses lama itu. Mm-mm. Prosesnya ya nggak mudah. Ya nggak mudah. Nah, tergantung sih atlet cita-cita Masing-masing juga ya. masing-masing Masing juga ya. archer. Mm-mm. Nah, ada archer pengennya mana aja. Iya. Ya nggak Hobi aja bukan hobi aja, prestasi bukan ya. prestasi. Nah, ada atlet yang cita-citanya pengen mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, ada juga. Cuman kadang tergendala dengan mental gitu. Mental. Kalah di aduan. Tapi juga kadang juga kurang tahu alat yang benar untuk memanah juga gitu. Tapi gimana Kang? Apa nanti misalnya ada yang pengen belajar kayak gitu, siap dimarah-marahin sama Kang Mutasar, pengen digebukin gitu, supaya nanti bisa ikut ke VT Kopassi, gimana Bang? Bersedia atau harus seleksi dulu? Itu tergantung kan, setiap pemanah yang berlaga di sana itu kan butuh apa ya? Ada tahapan seleksi. Tahapan seleksi. Ya, betul. Nah, ada juga yang berangkat dengan sendiri dengan biaya mandiri, ada juga. Nah, biasanya yang terseleksi ini archer yang lebih siap lah. Lebih siap, yang mental ya. Yang terpilih lah istilahnya. Berarti emang kalau ke sana kita mau nggak mau sering ikut kompetisi di Indonesia ya. Ikut kompetisi di Indonesia. Oke, itu teman-teman jadi jawaban dari Kang Mutasar. Beliau nanti misalnya mau diskusi juga insya Allah siap ya Kang ya. Tapi Anda sendiri harus menggembleng dirinya menjadi menjadi calon juara ya. Dengan ikut perlombaan-perlombaan, melatih mental, juga latihan yang maksimal gitu ya Kang. Yang maksimal. Tapi mungkin penutup Kang Mutasar, penutup pesan untuk teman-teman pemanah seluruh Indonesia. Karena nanti juga video ini ditonton baik yang pemula ataupun yang sudah senior. Apa sih yang harus kita perhatikan ya berkaitan dengan panahan ini? Mungkin Kang Mutasar punya pesan-pesan itu. Sebenarnya untuk memperoleh prestasi itu bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan susah. Gampang-gampang susah lah kan. Tergantung kita, prinsip kita yang kita tanamkan di hati di situasi kita. Nah, kalau pengen juara, kencangkan niat, kencangkan ikhtiar, kuatkan doa. Kuatkan doa. Ya. Dan tawakal aja. Tawakal. Maksudnya jangan terlalu ambisi, saya harus juara sehingga stres ketika belum dapat juara. Oh iya betul juga. Nah, butuh tahapan-tahapan. Misalnya ini saya prosesnya ini lama sebenarnya. 2018, 2024, 6 tahun lah ya. Jadi bertahap, nggak mungkin kita langsung besar gitu. Harus dilalui berbagai macam proses. Nah, ya intinya kita harus rajin latihan, maksimalkan ikhtiar, memilih busur yang terbaik, konsisten dengan teknik yang mana yang nyaman dengan kita, jangan dirubah-rubah. Teknik hari ini pakai teknik seperti ini, besok ganti teknik. Nah, itu juga dengan alat. Hari ini pakai alat ini, besok alat ini. Nah, itu nggak konsisten, nggak maksimal. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Ya. Itu sih sebenarnya sebagai motivasi ya. Motivasi. Nah, yang penting tetap semangat berlatih. Iya. Dan juga karena ini bagian dari sunnah ya, kita niatkannya bukan sekedar prestasi ya Bang ya. Nah, harapannya di Indonesia banyak yang menggemari panahan tradisional ini. Oke, Masya Allah. Syiar lah. Terima kasih Kang Mutasar atas waktunya dan sudah berbagi banyak ilmu-ilmu yang sudah dibagikan. Kita doakan supaya Kang Mutasarnya juga terus berprestasi nih teman-teman ya. Terus kemudian nanti ditunggu bagaimana beliau mengkader seperti Habib bisa melahirkan Islam. Wah. Dan banyak kader-kader dari Dagestan yang sekarang tuh seluruh dunia tuh gentar kalau dengar namanya itu. Jadi kalau nanti pemanah dari mana Indonesia, ini Mutasar nih. Wah, juga itu akan gentar. Kita pengkaderan ya kayaknya. Pengkaderan di Vespati juga terbuka luas untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Kang Mutasar dan kita tutup untuk sharing kita hari ini di Pas TV dan subscribe bagi yang belum subscribe. Nanti kalau teman-teman request materi apa bisa disampaikan di kolom komentar. Kita tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Yuk, sama-sama.